Salam sejahtera. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang membangun contoh aplikasi web pada Docker Container. Perkenalkan, saya dengan Ibu Haryadi dari Cisco Networking Academy Universitas Bumi Gora. Pada lab ini terdapat 6 objektif. Bagian pertama, menjalankan Virtual Machine Dev Associate. Bagian kedua, membuat script bash sederhana. Bagian ketiga, membuat contoh aplikasi web. Bagian keempat, mengkonfigurasi aplikasi web untuk menggunakan file-file website. Bagian kelima, membuat script bash untuk membangun dan menjalankan kontainer Docker. Bagian keenam yang terakhir, yaitu membangun, menjalankan, dan memverifikasi kontainer Docker. Adapun background dari lab ini adalah kita akan mereview kembali teknik scripting bash dasar, karena scripting bash merupakan prasyarat untuk lab berikutnya. Kita juga akan membangun dan mengubah script Python untuk membuat aplikasi web sederhana. Berikutnya kita juga akan membuat script bash untuk mengotomatisasi proses untuk membuat Docker file, membangun kontainer Docker, menjalankan kontainer Docker. Terakhir, kita juga akan menggunakan perintah Docker untuk menginvestigasi seluk-beluk dari instan Docker container. Untuk dapat mempraktikkan lab ini, terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan. Pertama, sebuah PC dengan sistem operasi yang dapat ditentukan secara mandiri. Kedua, VirtualBox atau VMware sebagai hypervisor. Ketiga, Virtual Machine Dev Associate. Adapun langkah-langkah untuk mengerjakan lab ini adalah bagian pertama, menjalankan Virtual Machine Dev Associate. Terlihat Virtual Machine Dev Associate sudah berjalan, berarti langkah pertama sudah terselesaikan. Bagian kedua yaitu membuat script bash sederhana. Pengetahuan bash sangat penting untuk bekerja dengan continuous integration, continuous deployment, container, dan dengan lingkungan pengembangan. Script bash membantu programmer mengotomatisasi beragam tugas pada satu file script. Di bagian ini kita akan mereview secara singkat bagaimana membuat script bash. Kemudian pada lab kita akan menggunakan bash script untuk mengotomatisasi pembuatan aplikasi web di dalam kontainer Docker. Langkah pertama pada bagian kedua ini adalah membuat file script bash yang masih kosong, di mana pembuatannya dilakukan di dalam direktori sample-app yang terdapat di dalam home directory dari user dev-asc, subdirectory lab, subdirectory .NET-RCS-RC. File yang akan kita buat diberikan nama user-input.sh. Kita langsung saja dari direktori saat ini kita berada, kita akan berpindah dulu ke direktori tersebut menggunakan perintah cd spasi labs/dev.net-src/sample-app. Kita ls untuk melihat isi dari direktori saat ini kita berada. Selanjutnya kita akan buat file kosong dengan nama user-input.sh menggunakan perintah touch. Perintah touch merupakan perintah yang digunakan untuk membuat file kosong. Touch spasi nama file yang akan dibuat, yaitu user-input.sh. Kita ls, terlihat hasil dari pembuatan filenya, berarti file tersebut sudah terbentuk. Langkah kedua yaitu kita akan membuka file tersebut menggunakan text editor nano. Tinggal dieksekusi perintah nano spasi nama filenya, yaitu user-input.sh. Filenya sudah terbuka di editor nano. Bagian ketiga yaitu menambahkan cbank pada bagian atas dari script.
Pada bagian ini kita akan memasukkan perintah-perintah untuk script bash. Sebagai tombol navigasi di editor Nano dapat digunakan tanda panah. Kemudian pada bagian bawah dari editor Nano terlihat beberapa komen yang dapat digunakan untuk manajemen file. Tanda caret mengindikasikan penggunaan kontrol atau command key pada keyboard. Sebagai contoh, untuk keluar dari editor Nano, gunakan Ctrl X. Untuk menyimpan perubahan, gunakan Ctrl O. Kita langsung aja contohkan penambahan shebang di bagian awal dari script bash, yaitu menggunakan tanda hashtag, tanda seru, /bin/bash. Kode program ini digunakan untuk menginformasikan ke sistem terkait dengan perintah-perintah di dalamnya yang harus dieksekusi menggunakan shell bash. Selain menggunakan editor Nano, dapat pula digunakan editor lainnya sesuai dengan editor yang lazim digunakan. Misalkan menggunakan Visual Studio Code, itu disesuaikan, atau menggunakan editor selain Nano seperti Vim. Langkah 4 yaitu menambahkan perintah bash sederhana pada script. Perintah berikut digunakan untuk meminta inputan dari pengguna, yaitu berupa nama dan mengatur nama ke variabel dengan nama username dan menampilkan string teks dengan username tersebut. Kita langsung aja tambahkan kode programnya pada file user-input.dasa yang telah kita buka pada editor Nano. Di baris kedua kita tambahkan perintah echo spasi -n spasi tanda petik ganda, yaitu teks yang akan dimunculkan untuk inputan permintaan nama user, enter your name, kolon, tanda petik penutup. Jadi perintah echo -n digunakan untuk menampilkan teks yang difungsikan untuk meminta inputan nama dari pengguna. Kemudian read spasi username di baris ketiga digunakan untuk membaca inputan yang telah dimasukkan oleh user dan menyimpan dalam variabel username. Baris keempat yaitu perintah echo untuk menampilkan teks ke layar, yaitu your name is, baru mengambil nilai dari variabelnya, yaitu menggunakan awalan tanda dolar nama variabelnya, yaitu $username. Titik tanda petik tutup. Jadi perintah echo selalu menggunakan tanda petik. Setelah itu lakukan langkah berikutnya, yaitu menyimpan dan keluar dari editor Nano. Setelah itu langkah kelima yaitu keluar dari editor Nano dan menyimpan perubahan yang telah dilakukan, yaitu dengan menekan Ctrl X, nanti akan muncul konfirmasi akan menyimpan perubahan. Yes, tinggal di enter, keluar dari editor Nano. Langkah keenam yaitu menjalankan script dari command line. Kita dapat langsung menjalankan script tadi menggunakan perintah bash spasi nama filenya, nama file scriptnya, yaitu user-input.sh. Akan muncul permintaan untuk memasukkan nama, misalkan Putu. Kemudian ketika di enter akan muncul output your name is, nama inputan yang tadi sudah kita cantumkan. Langkah ketujuh yaitu kita akan mengubah mode dari script ke file executable bagi semua user. Perubahan mode pada script ke executable dapat dilakukan dengan mengeksekusi perintah chmod atau singkatan dari change mode. Kemudian mengatur option dari perintah tersebut agar memiliki hak executable, yaitu dengan simbol X bagi semua user dengan simbol A. Lengkapnya menggunakan option A plus X. A itu all, plus itu menambahkan permission, X itu permission yang ditambahkan, dalam hal ini executable.
Setelah perintah chmod dieksekusi, kita akan memverifikasi permission yang sudah disesuaikan, baik untuk user, group, maupun others. Terlihat telah terdapat permission dengan simbol X yang menyatakan executable. Sebelum kita ubah, kita verifikasi dulu kondisi awal permission pada file user-input.sh, ls spasi -l, nama scriptnya yaitu user-input.sh. Tanda dash di awal itu menyatakan file jenisnya, kemudian 3 karakter berikutnya yaitu kolom 2, 3, 4 menyatakan izin akses untuk user. Dalam hal ini R itu berarti read, W itu write, minus itu berarti tanpa hak executable. Berikutnya kolom ke-5 sampai dengan ke-7 yaitu izin akses untuk grup, terlihat juga menggunakan nilai RW minus, berarti memiliki izin akses read, write tanpa executable. Sedangkan kolom ke-8 sampai dengan 10 di sana nilainya R minus berarti others, pengguna lain memiliki hak read tanpa write tanpa executable. Selanjutnya kita akan ubah menggunakan perintah chmod spasi a plus x nama scriptnya yaitu user-input.sh. Berikutnya kita akan verifikasi kembali dengan mengeksekusi perintah ls spasi -l nama scriptnya yaitu user-input.sh. Nah, terlihat saat ini baik untuk user, ownernya sudah memiliki hak executable, untuk others juga hak executable. Saat ini terlihat owner sudah memiliki hak executable. Ada simbol X di kolom ke-4. Kemudian group juga sudah memiliki simbol executable di kolom ke-7. Sedangkan others juga sudah memiliki simbol X yang menyatakan executable pada kolom ke-10. Berarti perubahan mode pada script agar semua user memiliki hak executable telah berhasil dilakukan. Langkah ke-8 yaitu kita akan mengubah nama file dengan menghapus extension .sh. Perintah yang digunakan untuk mengubah nama file agar tidak lagi menyertakan extension yaitu dengan menggunakan perintah mv. Mv ini singkatan dari move, jadi memiliki 2 fungsi, untuk memindahkan dan juga untuk melakukan perubahan atau rename. Perintahnya yaitu mv spasi nama filenya user-input.sh yang akan di rename, kemudian nama hasil rename atau nama barunya yaitu diubah dengan menggunakan user-input tanpa extension. Kita lihat verifikasi outputnya menggunakan perintah ls. Di sini terlihat sudah tidak tertera extension.sh. Langkah 9 yaitu kita akan mengeksekusi script dari command line. Karena filenya sudah diatur dengan hak executable, kita bisa langsung mengeksekusi perintah tanpa perintah source atau extensionnya. Untuk menjalankan script bash tanpa perintah source, kita harus mengawali eksekusi scriptnya dengan .slash, yaitu .slash nama scriptnya, user-input. Kita masukkan nama pengguna, misalkan Putu. Oke, kemudian outputnya juga sudah berhasil ditampilkan, hasil inputannya, your name is nama yang diinputkan. Berikutnya bagian ketiga, yaitu membuat aplikasi web sederhana. Sebelum kita dapat menjalankan aplikasi pada kontainer Docker, pertama kita perlu mempunyai aplikasi. Pada bagian ini kita akan membuat script Python yang sangat sederhana, di mana akan menampilkan alamat IP dari klien ketika klien tersebut mengunjungi halaman web. Langkah pertama yaitu menginstalasi Flash dan membuka port pada firewall virtual machine Dev Associate. Pengembang aplikasi web yang menggunakan Python umumnya
memanfaatkan framework. Framework merupakan library kode yang dapat membuat pengembang menjadi lebih mudah dalam membuat aplikasi web yang reliable, yang handal, yang scalable, memiliki skalabilitas, dan maintainable, yang dapat mudah di-maintenance. Flash merupakan aplikasi web framework atau framework aplikasi web yang ditulis menggunakan Python. Framework lainnya seperti Tornado dan Pyramid. Kita akan menggunakan framework ini untuk membuat aplikasi web sederhana. Flash akan menerima permintaan dan kemudian memberikan respon ke pengguna pada aplikasi web. Ini akan berguna untuk membuat aplikasi web yang bersifat dinamis, karena mengizinkan pengguna berinteraksi dan mengakses konten dinamis. Yang membuat aplikasi web dinamis adalah dia akan menampilkan alamat IP dari klien. Sebagai catatan, pemahaman terkait dengan fungsi pada Flash, metode, dan library di luar dari cakupan pelatihan ini. Bagian ini digunakan untuk menunjukkan sebagai catatan, pemahaman terkait dengan fungsi, metode, maupun library pada Flash di luar dari skop pelatihan ini. Lab ini digunakan hanya untuk menunjukkan bahwa Anda dapat dengan cepat. Lab ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kita dapat dengan cepat membuat aplikasi web yang aktif dan berjalan. Apabila menginginkan untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan Flash, disarankan untuk melakukan pencarian sumber informasi melalui internet dan tutorial terkait dengan. Apabila ingin mempelajari lebih lanjut, lakukan pencarian di internet terkait informasi dan tutorial penggunaan framework Flash. Pada terminal, lakukan instalasi Flash dengan mengeksekusi perintah pip3 spasi install spasi Flash. Kita langsung eksekusi pip3 install spasi Flash. Tunggu sampai proses instalasinya selesai dilakukan. Terlihat outputnya menunjukkan bahwa Flash telah terinstall. Langkah kedua yaitu membuka file sample_app.py yang terdapat di direktori sample-app. Kita dapat menggunakan Visual Studio Code untuk membuka file tersebut, atau dapat pula menggunakan editor command line seperti Nano atau Vim. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan editor Visual Studio Code. Untuk itu kita akses terlebih dahulu. Pada kotak dialog Visual Studio Code yang sudah terbuka, akses menu File, pilih Open Folder, masuk ke dalam direktori lab yang terdapat di home directory dari user .s yang kita gunakan login. Akses direktori .NET-SRC, kemudian pilih folder sample-app. Tinggal di OK. Selanjutnya pilih Explorer. Terlihat nanti daftar file yang terdapat di direktori tersebut. Salah satu filenya dengan nama sample_app.py. Kita langsung buka. Pada baris pertama dari file ini telah terdapat
tanda hashtag yang menyatakan komentar, sehingga baris ini tidak akan dijalankan. Langkah ketiga yaitu menambahkan perintah-perintah untuk mengimport metode dari Flash. Perintah yang digunakan untuk mengimport metode-metode yang diperlukan dari library Flash adalah from spasi Flash spasi import spasi Flash dan from spasi Flash spasi import spasi request. Kita langsung salinkan kode program ini dari file lab ke dalam file sample_f.py. Kita seleksi, kita copy, kemudian paste. Berikutnya, langkah 4 yaitu membuat instance dari kelas Flash. Pembuatan instance dari kelas Flash dapat dilakukan menggunakan perintah flash dalam kurung __name __. Hasil dari pembuatan instance tersebut disimpan dalam variabel dengan nama sampel. Kita langsung salinkan perintah untuk pembuatan instance-nya dan menampung hasil pembuatan instance ke dalam variabel dengan nama sampel. Langkah kelima yaitu mendefinisikan metode untuk menampilkan alamat IP dari klien. Berikutnya, kita akan mengkonfigurasi Flash sehingga ketika pengguna mengunjungi halaman default atau root directory, maka akan menampilkan pesan dengan nilai alamat IP dari klien. Adapun kode program yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut adalah @sendSample.route kurung buka tanda petik ganda pembuka / tanda petik ganda tutup kurung tutup. Kemudian ada deklarasi pembuatan fungsi dengan menggunakan keyword def. Nama fungsinya adalah main, di mana akan memberikan nilai return value yaitu you are calling me from di concatenation yaitu penggabungan string dengan hasil pemanggilan dari modul request method remote_addr yang difungsikan untuk mengambil nilai dari alamat IP address dari klien. Kemudian di concatenation lagi dengan tanda \n untuk membuat baris baru. Sebagai perhatian, statement flash @sendSample.route dalam kurung tanda petik ganda / merupakan teknik routing yang dimiliki oleh framework Flash untuk mengarahkan URL dari aplikasi. Teknik ini berbeda dengan network routing. Dalam hal ini, tanda / atau root directory dihubungkan dengan main function, sehingga ketika pengguna mengakses URL http://2 output dari statement yang terdapat di bagian return value fungsi main tersebut akan ditampilkan pada browser. Kita akan salinkan kode program tersebut ke dalam file sample_f.py. Kemudian kita paste di dalam filenya, kita tata penampilannya, Ctrl S untuk menyimpan hasil penambahan kode program pada file sample_f.py. Langkah 6 yaitu mengkonfigurasi aplikasi untuk berjalan secara lokal. Pada akhirnya, pada tahap ini kita akan mengkonfigurasi Flash untuk berjalan secara lokal pada alamat
http://2 kali 8080 atau bisa juga menggunakan alamat http://2 kali localhost 8080. Pastikan untuk menggunakan dua tanda underscore sebelum dan sesudah name dan sebelum dan sesudah main, di mana kode program yang digunakan untuk mengatur agar aplikasi berjalan secara lokal adalah if spasi underscore name underscore ada operator untuk perbandingan nilai yaitu sama dengan 2 kali. Jadi nilai dari underscore name underscore dibandingkan apakah nilainya sama dengan underscore min underscore. Jika iya, maka jalankan aplikasi tersebut menggunakan kode program sample.run dalam kurung ada dua parameter di dalamnya, yaitu host dengan nilai 0.0.0.0 04 kali dan parameter port dengan nilai 8080, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini akan dijalankan pada localhost pada port 8080. Kita akan salinkan. Kita tambahkan ke dalam file sample_f.py. Kita tata penampilannya. Kemudian kita simpan. Oke, keseluruhan kode program sudah kita tambahkan di dalam file sample_f.py. Langkah ketujuh yaitu kita akan menyimpan dan menjalankan aplikasi web contoh yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian perintah yang digunakan untuk menjalankan contoh dari aplikasi web tersebut yaitu melalui terminal python 3 spasi nama filenya yaitu sample_f.py. Apabila hasil dari eksekusi perintah tersebut menampilkan pesan error, pastikan melakukan verifikasi kembali konten pada script sample_f.py dengan teliti. Kita coba langsung. Tinggal kita eksekusi python 3 spasi nama filenya yaitu sample_f.py. Oke, nah terlihat output dari hasil eksekusi kode program tersebut berhasil dijalankan. Pada bagian bawah di sini terlihat aplikasi berjalan pada http://2 kali 0.0.0.0 yaitu 04 kali 8080. Untuk menghentikan nantinya gunakan Ctrl C. Langkah 8, kita akan memverifikasi server yang sudah berjalan. Untuk itu kita akan mengakses web browser Chromium dan memasukkan nilai 0.0.0.0 sebagai alamat dari aplikasi server yang sudah berjalan, 8080 di bagian URL. Sehingga jika sukses diakses, maka akan menampilkan pesan you are calling me from 127.0.0.1. Namun sebaliknya, apabila menerima pesan balasan berupa HTTP 400 byte request, berarti terdapat kesalahan. Mohon melakukan pengecekan kembali dengan teliti di file script sample_f.py. Kita coba langsung. Buka Chromium web browser, buka tab baru, kita langsung tambahkan di bagian address bar URL-nya yaitu http://2 kali 0.0.0.0:8080. Tinggal di enter. Nah, terlihat di sini ada pesan you are calling me from 127.0.0.1. Berarti dapat diakses dengan baik. Kemudian bagian B kita akan mencoba mengakses layanan
aplikasi yang sudah berjalan tadi melalui terminal menggunakan bantuan utilitas atau tools command line URL atau CURL, sehingga bisa juga digunakan untuk memverifikasi respon dari servernya. Kita coba langsung lewat terminal. Kita langsung akses si URL http://2.0.0.0.004 tinggal di enter. Nah, outputnya juga sama. Langkah ke-9 yaitu kita akan menghentikan server dengan masuk kembali ke terminal dari Visual Studio Code dan menekan Ctrl C sehingga servernya dihentikan. Kita coba langsung Ctrl C sehingga servernya dihentikan. Bagian keempat yaitu mengkonfigurasi aplikasi web untuk menggunakan file-file website. Pada bagian ini kita akan membuat contoh aplikasi web yang menyertakan halaman index.html dan menentukan penggunaan CSS, dalam hal ini filenya dengan nama style.css. Index.html merupakan halaman pertama yang akan dimuat ketika klien mengakses melalui web browser. Dalam hal ini ketika pengguna tersebut mengunjungi situs yang kita buat. Sedangkan style.css merupakan style sheet yang digunakan untuk melakukan customize, penyesuaian antar muka dari halaman web. Langkah pertama yaitu mengeksplorasi direktori yang akan digunakan oleh aplikasi web. Direktori yang ada yaitu direktori template dan direktori static yang lokasinya berada di direktori sample-app. Kita coba verifikasi melalui Visual Studio Code, kemudian pilih Explorer. Nah, di sini terlihat sudah ada dua direktori di dalam direktori sample-app, yaitu ada direktori static, di mana di dalamnya sudah memuat ada satu file CSS dengan nama style.css. Kemudian ada direktori template, di mana di dalamnya juga sudah menampung ada satu file dengan nama index.html. Setelah kita membuka file index.html dan style.css untuk menampilkan kontennya, kita akan melakukan verifikasi lebih lanjut konten di dalam file index.html yang terdapat di dalam direktori template. Kita coba verifikasi. Verifikasi dapat juga menggunakan terminal dengan mengeksekusi perintah cat spasi template _index.html. Kita coba langsung. Kita clear dulu untuk membersihkan layar. Berikutnya kita langsung eksekusi cat spasi template /index.html. Nah, ini merupakan isi dari file index.html yang kita tampilkan menggunakan bantuan perintah cat. Cat itu adalah perintah untuk menampilkan isi dari file teks ke layar. Terlihat di dalamnya ada kode HTML, ada tag pembuka HTML, ada tag penutup, ada bagian head, ada bagian body. Di bagian body di sini ada satu pasangan tag heading 1 dengan keterangan you are calling me from. Nah, kemudian yang menjadi perhatian di sini terdapat penggunaan template Jinja 2 Engine. Dalam hal ini nilainya kurung kurawal buka 2 kali, request.remote_addr, kurung kurawal tutup 2 kali. Oke, nilai tersebut digunakan nantinya untuk menyimpan alamat IP dari pengguna yang mengakses secara remote halaman ini. Jadi nilainya akan dinamis sifatnya sesuai dengan alamat IP dari pengguna yang mengakses halaman ini.
Sedangkan konten dalam file style.css yang terdapat di direktori statik dapat juga diverifikasi menggunakan perintah cat spasi statik /style.css. Kita coba juga verifikasi cat spasi statik spasi cat spasi statik /style.css. Nah, di dalamnya terdapat deklarasi CSS untuk tag body, di mana diatur backgroundnya light steel blue. Langkah kedua yaitu memperbaharui kode Python untuk contoh aplikasi web. Hingga saat ini kita sudah mengeksplorasi file website dasar. Selanjutnya kita perlu memperbaharui file sample_app.py sehingga dapat melakukan render file index.html daripada hanya mengembalikan data. Menghasilkan konten HTML menggunakan kode Python dapat menjadi tidak praktis, khususnya ketika menggunakan statement kondisional yaitu kendali program atau struktur perulangan. File HTML dapat dirender secara otomatis menggunakan framework Flash dengan menggunakan fungsi render_template, di mana penggunaan fungsi tersebut memerlukan import metode render_template dari library Flash dan melakukan penyesuaian pada nilai return value di bagian function main. Yang di highlight itu merupakan beberapa bagian dari kode program di file sample_app.py yang memerlukan penambahan dan penyesuaian. Kita akan mulai dulu dengan melakukan penambahan import method render_template dari library Flash, yaitu dengan menyalin baris yang di highlight, yaitu prompt spasi flash spasi import spasi render_template. Kita salinkan ke dalam file sample_app.py. Kita tempatkan setelah baris ketiga, berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan menyesuaikan nilai return value di dalam function main, di mana awalnya langsung hanya mengembalikan data. Kita akan sesuaikan agar di sini melakukan render dari file index.html. Kita salin perintahnya yaitu atau kode programnya yaitu render_template dalam kurung petik ganda pembuka nama filenya yaitu index.html petik ganda penutup kurung tutup. Kita salin sebagai pengganti nilai yang sebelumnya return value-nya hanya mengirimkan nilai balik berupa data. Kita salin. Sudah berhasil disesuaikan. Berikutnya langkah ketiga yaitu kita akan menyimpan dan menjalankan kembali skripnya yaitu sample_app.py melalui terminal dari Visual Studio Code. Kita coba langsung, kita simpan dulu, Ctrl S, kemudian kita jalankan Python 3 sample_app.py. Oke, sudah berjalan. Ada pesan running on http tanda garis miring 2 kali 0.0.0.0:8080. Kita coba akses kembali dari browser. Oke, nah sudah terlihat hasilnya, di mana ada perbedaan yaitu ada background dengan warna light steel blue yang tadi merupakan hasil dari pengaturan CSS. Sebagai catatan, apabila output dari traceback-nya menampilkan error dengan pesan os error kurung siku buka tutup, di dalamnya ada pesan error number 98 already addressed in use, itu menyatakan bahwa server yang berjalan sebelumnya itu belum dihentikan
sehingga harus dihentikan terlebih dahulu dengan menekan Ctrl C. Baru dapat melakukan eksekusi untuk menjalankan ulang script Python sample_app.py ini. Langkah 4 yaitu verifikasi menggunakan browser sudah kita lakukan, yaitu menggunakan browser Chromium, ini hasilnya. Kemudian kita akan mencoba juga melalui command line atau lewat terminal dengan bantuan curl. Kita coba eksekusi curl spasi http://2 terlihat output dari hasil eksekusi perintah curl spasi http://2 di mana menunjukkan kode HTML yang dirender secara otomatis menggunakan fungsi render_template. Pada kasus ini, Anda akan memperoleh semua konten HTML. Namun, dynamic Python code atau kode Python dinamis akan digantikan dengan nilai kurung kurang buka 2 kali request.remote_addr kurung kurang tutup 2 kali. Juga yang perlu diperhatikan ketika prompt masih berada di line yang sama dengan baris terakhir dari output HTML, tekan enter untuk menampilkan baris baru. Di sini juga terlihat nilainya 127.0.0.1 karena kalian yang mengakses alamatnya adalah 127.0.0.1 remote address-nya. Langkah kelima yaitu menghentikan server. Kita kembali ke terminal dari Visual Studio Code, kemudian menekan Ctrl C untuk menghentikan server. Ctrl C, sudah dihentikan servernya. Berikutnya, bagian kelima, yaitu membuat script bash untuk membangun dan menjalankan kontainer Docker. Sebuah aplikasi dapat dikembangkan pada server bare metal atau server physical yang sifatnya dedicated untuk lingkungan satu tenan atau pada virtual machine, sama seperti yang telah sebelumnya dilakukan. Juga dapat dikembangkan pada solusi kontainer seperti Docker. Pada bagian ini kita akan membuat script bash dan menambahkan perintah-perintah di dalamnya untuk menyelesaikan tugas, dalam hal ini membangun dan menjalankan kontainer Docker. Meliputi pertama, membuat directory temporary untuk menyimpan file-file website. Kedua, menyalinkan directory website dan file sample_app.py ke directory temporary. Ketiga, melakukan build atau membangun Docker file. Keempat, build atau membangun Docker container. Dan yang terakhir, kelima, yaitu menjalankan kontainer dan memverifikasi apakah kontainernya telah berjalan. Langkah pertama yaitu membuat directory temporary untuk menyimpan file-file website. Awali dengan membuka file bash script dengan nama sample-app.sh yang terdapat di dalam directory sample-app. Kita coba cek terlebih dahulu ketersediaan file tersebut di dalam directory sample-app. Melalui Visual Studio Code kita pilih Explorer. Kemudian di sini terlihat ada satu file dengan nama sample-app.sh yang terdapat di dalam directory sample-app. Konten di dalamnya masih kosong. Awali dengan menambahkan shebang di baris pertama. Kita tambahkan tanda hashtag, tanda seru, /bin, /bash. Berikutnya, kita akan menambahkan perintah untuk membuat struktur directory
di mana direktori temdir merupakan direktori induk. Sedangkan di dalam direktori tersebut nantinya terdapat dua subdirektori, yaitu dengan nama templates dan dengan nama static. Perintah yang digunakan untuk membuat struktur direktori tersebut yaitu dengan bantuan perintah mkdir, singkatan dari make directory, yaitu perintah untuk membuat direktori baru. Terdapat 3 baris perintah untuk pembuatan direktori dengan struktur yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mkdir spasi temdir, itu untuk membuat direktori dengan nama temdir. Kemudian mkdir spasi temdir garis miring template itu berarti digunakan untuk membuat direktori template di dalam direktori temdir. Berarti bertindak sebagai subdirektori. Kemudian terakhir kita akan mengeksekusi perintah mkdir spasi temdir slash static yang digunakan untuk membuat direktori static di dalam direktori temdir. Kita akan salin ketiga baris perintah ini ke dalam file sample-f.sh. Oke, sudah berhasil disalinkan ketiga baris kode perintah pembuatan direktori tersebut. Langkah kedua yaitu menyalin direktori website dan file sample_f.py ke dalam direktori temporary. Kita akan kembali menambahkan perintah di dalam file sample-f.sh. Dalam hal ini adalah perintah untuk menyalinkan direktori website dan script ke direktori temdir. Perintah yang digunakan untuk menyalinkan yaitu pakai perintah cp. cp singkatan dari copy, menyalin. Di mana cp ini memiliki dua parameter, yaitu yang pertama nama file yang akan disalin, kemudian tujuan penyalinan. Pertama terlihat di sini ada perintah cp untuk menyalin file dengan nama sample_f.py ke dalam direktori temdir. Kemudian yang kedua terdapat perintah cp dengan option -r berarti rekursif. Sumbernya dari direktori template /* berarti semua file yang terdapat di dalam direktori template akan disalinkan ke dalam direktori tujuan yaitu temdir/template. Gitu. Terakhir, operasi yaitu perintah cp juga menyalin, -r berarti rekursif. Sumbernya dari dalam direktori static /* berarti seluruh file yang terdapat di dalam direktori static akan disalinkan dengan tujuan ke direktori temdir /static, berarti disalinkan ke direktori static yang terdapat di dalam direktori temdir. Ketiga baris perintah ini kita akan salinkan dan kita akan tambahkan di dalam file sample-f.sh. Kita salin di bagian bawah. Langkah ketiga yaitu membuat Docker file. Pada langkah ini kita akan memasukkan perintah bash echo yang diperlukan ke dalam file sample-f.sh untuk membuat Docker file di dalam direktori temdir. File Docker file ini akan digunakan untuk membangun kontainer. Terdapat beberapa perintah Docker yang kita akan tambahkan. Yang pertama, kita perlu menambahkan Python agar berjalan pada kontainer, sehingga kita perlu menambahkan perintah docker from yang digunakan untuk menginstalasi Python ke dalam kontainer. Adapun perintahnya adalah echo dalam petik ganda from spasi Python. Kemudian spasi tanda redirection 2 kali, berarti hasil output dari perintah echo akan ditampung dalam file Docker file di dalam direktori temdir. Kita langsung salinkan ke dalam file sample-f.sh.
Kedua, pada file sampel underscore f.py memerlukan flash, sehingga kita perlu menjalankan perintah dockeran untuk menginstalasi flash di dalam kontainer. Adapun perintah yang kita perlu tambahkan di dalam Dockerfile adalah echo dalam petik ganda run spasi pip spasi install spasi flash. Kemudian tanda redirection 2 kali, yaitu tanda lebih besar, digunakan untuk menambahkan hasil output dari eksekusi perintah echo ke dalam direktori temdir, di mana di dalamnya terdapat Dockerfile. Kita salinkan. Ketiga, kontainer juga akan memerlukan folder website dan script sampel underscore f.py untuk menjalankan aplikasi, sehingga perlu dilakukan penambahan perintah docker copy untuk menambahkannya ke dalam direktori di dalam kontainer docker. Pada contoh ini, kita akan membuat direktori dengan nama myapp di dalam direktori home, jadi path lengkapnya /home/myapp sebagai direktori induk di dalam kontainer docker. Di samping itu, kita juga akan menjalinkan file sampel underscore f.py ke Dockerfile. Kita juga akan menjalinkan file index.html dari direktori template dan file style.css dari direktori static. Adapun perintah yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut adalah pertama, untuk menjalinkan konten di dalam direktori static ke /home/myapp/static, yaitu menggunakan perintah echo dalam tanda petik ganda copy spasi ./static, berarti sumbernya dari direktori static, spasi tujuannya ke /home/myapp/static/. Hasil output eksekusi echo akan disimpan di dalam direktori temdir, yaitu di file dengan nama Dockerfile. Karena di sini ada tanda redirection 2 kali. Tanda redirection berupa tanda lebih besar 2 kali yang difungsikan untuk menambahkan di akhir dari konten Dockerfile. Kita akan coba tambahkan langsung echo copy ./static /home/myapp/static, kemudian tanda redirection, yaitu tanda lebih besar 2 kali, ditampung di dalam direktori temdir /dockerfile. Berikutnya yaitu menyalinkan konten dalam direktori template ke dalam /home/myapp/template. Perintahnya mirip, yaitu tinggal echo dalam tanda petik ganda copy spasi sumbernya dari ./template spasi /home/myapp/template juga ada tanda lebih besar 2 kali tanda redirection. Jadi hasil eksekusi dari perintah echo akan disimpan dalam Dockerfile yang terdapat di direktori temdir. Kita akan salinkan dari baris perintah sebelumnya. Kita tinggal sesuaikan yang belum sesuai. Kita akan salin dari baris 11. Kita akan salin, kemudian kita sesuaikan direktori template ke dalam direktori /home/myapp kemudian template. Oke, sudah disesuaikan. Berikutnya terakhir kita juga akan menyalinkan file sampel underscore f.py ke dalam direktori /home/myapp. Oke, kita juga akan salinkan dari kode program di baris 12. Kita tinggal
sesuaikan yang belum cocok. /sample-app.py _app.py ke directory /home/myapp. Oke. Sudah berhasil disesuaikan. Keempat, yaitu menggunakan perintah docker expose untuk mengekspos port 8080 untuk digunakan oleh web server. Yaitu perintahnya menggunakan ini echo dalam tanda petik ganda expose spasi 8080 spasi tanda lebih besar 2 kali berarti redirection. Output dari eksekusi perintah echo disimpan dalam docker file juga yang ada di directory temdir. Kita salin. Kelima, yang terakhir yaitu menambahkan perintah docker cmd untuk mengeksekusi Python script, yaitu menggunakan echo tanda petik ganda cmd spasi python 3 spasi /home/myapp/sample_app.py spasi tanda lebih besar 2 kali berarti tanda redirection. Hasil output eksekusi echo ditampung dalam docker file juga yang terdapat di directory temdir. Kita salin. Langkah keempat yaitu kita akan melakukan pembuatan docker container, istilahnya build docker container, yaitu dengan menambahkan pada file sample-app.sh untuk berpindah ke dalam directory temdir dan melakukan pembuatan docker container. Perintah untuk berpindah ke dalam directory temdir yaitu menggunakan cd spasi temdir. Kita salin. Kemudian akan dieksekusi perintah docker build dengan option "-t" untuk mengizinkan kita menentukan nama dari kontainer dan diakhiri dengan tanda period atau tanda dot yang mengindikasikan untuk pembuatan kontainer dilakukan di directory saat ini berada. Kita salin. Docker spasi build spasi "-t" spasi nama dari kontainer yang dibuat yaitu sample app spasi titik di directory saat ini berada pembuatannya. Terakhir, langkah kelima yaitu kita akan menjalankan kontainer dan memverifikasinya apakah sudah berjalan. Bagian pertama dari langkah kelima ini yaitu menambahkan perintah docker run pada file sample-app.sh untuk menjalankan kontainer. Adapun perintahnya adalah docker spasi run spasi "-t spasi "-d spasi "-p spasi 8080 8080 spasi "-nim spasi sample running spasi sample app, di mana option yang ada dari perintah docker run tersebut penjelasannya sebagai berikut. "-t" digunakan untuk menentukan terminal dari pembuatan kontainer sehingga kita dapat mengaksesnya pada command line. "-d" menyatakan kontainer berjalan di belakang layar atau background dan menampilkan kontainer ID ketika perintah docker spasi ps-a dieksekusi. Kemudian "-p" menentukan port internal kontainer yang akan dipublikasikan ke host, di mana nilai port pertama yaitu 8080 dijadikan referensi untuk aplikasi yang berjalan di kontainer Docker, dalam hal ini adalah sample app, sedangkan port kedua 8080 menginformasikan ke Docker untuk menggunakan port tersebut pada host.
Nilai tersebut tidak harus sama, tapi pada contoh ini kita akan menggunakan internal port yaitu 80 80, kemudian eksternal portnya juga 80 80. Sedangkan option --nim menentukan apa yang akan dipanggil instannya dari kontainer, yaitu dalam hal ini adalah sample running dan image dari instan yang akan dijalankan, yaitu sample add. Option --nim digunakan untuk menentukan nama pengenal dari instan yang dijalankan dan diikuti dengan nama dari kontainer image yang instannya akan dijalankan. Dalam hal ini adalah sample app. Nama instan dapat berupa nilai apapun yang diinginkan, tetapi nama image perlu dicocokkan dengan nama kontainer yang sudah di-build pada tahap sebelumnya, yaitu sample app. Bagian kedua dari langkah kelima ini yaitu menambahkan perintah docker ps -a untuk menampilkan informasi semua docker kontainer yang berjalan saat ini. Ini merupakan perintah terakhir yang dieksekusi oleh bash script. Oke, kita akan salinkan dulu dari dockerannya ke dalam file sample-app.sh. Berikutnya kita salin perintah docker ps -a. Oke. Langkah keenam yaitu menyimpan bash script-nya. Berarti tinggal Ctrl S, berarti sudah tersimpan. Bagian keenam yaitu kita akan melakukan build, yaitu pembuatan, run, menjalankan, dan memverifikasi Docker container. Di bagian ini kita akan mengeksekusi script bash untuk membuat direktori, menyalin file-file, membuat Docker file, membangun kontainer Docker, menjalankan instan dari kontainer Docker, dan menampilkan output dari perintah docker spasi ps -a sehingga menampilkan detail dari kontainer yang berjalan saat ini. Selanjutnya kita juga akan menginvestigasi kontainer Docker, menghentikan kontainer yang berjalan, dan menghapus kontainernya. Sebagai catatan, pastikan menghentikan proses web server apapun yang bisa jadi berjalan pada lab sebelumnya. Langkah pertama yaitu mengeksekusi script bash. Script bash akan dieksekusi dari command line sehingga kita akan memperoleh output yang serupa dengan contoh pada file lab ini. Setelah pembuatan direktori temdir, script akan mengeksekusi perintah-perintah untuk membangun kontainer Docker. Dapat diperhatikan terdapat 7 step. Step ke-7 dari 7 langkah menunjukkan eksekusi sample_app.py yang membuat web server. Juga perhatikan nilai kontainer ID. Kita juga akan melihat perintah command prompt dari Docker pada lab ini berikutnya. Kita coba langsung melalui command prompt atau terminal dari dev associate pm mengeksekusi perintah bash /sample-app.sh. Kita pindah dulu ke direktori sample-app. cd
spasi lab spasi devnet -src sampel -f. Oke, kita clear screen ls. Nah, terlihat di sini ada file sampel -f.sh. Kita eksekusi bus./sampel -f.sh. Enter. Kita tunggu prosesnya. Oke. Step 1 dari 7 yaitu from Python. Step 2 dari 7 menjalankan pip install flash. Kita tunggu prosesnya masih berjalan. Oke, jadi sudah selesai hasil eksekusinya. Jika diperhatikan di step 7 di sana ada perintah yang digunakan untuk menjalankan file sample_f.py yang ada di direktori /home/myapp. Kemudian di bagian status, di bagian container ID, nah di sini terlihat container ID-nya. Oke, nah langkah kedua yaitu kita akan menginvestigasi Docker container yang berjalan dan aplikasi webnya. Bagian pertama di sini kita akan memverifikasi hasil pembuatan direktori temdir. Berarti kita langsung eksekusi menggunakan perintah ls spasi temdir. Nah, terlihat di dalamnya terbentuk beberapa file, yaitu docker file dan sample_f.py, kemudian juga ada direktori static dan direktori template. Bagian kedua yaitu kita akan coba melihat konten dari docker file yang ada di dalam direktori temdir untuk melihat konten lengkap dari hasil eksekusi sample-f.sh. Jadi tinggal cat temdir/dockerfile. Nah, ini hasilnya. Kemudian ketiga kita akan mengecek output dari eksekusi perintah docker spasi ps-a yang menampilkan keseluruhan kontainer yang berjalan. Docker spasi ps-a. Oke. Nah, agar outputnya dapat dengan mudah dibaca, kita akan simpan ke dalam file. Untuk itu kita gunakan tanda redirection, tanda lebih besar 2 kali. Kita simpan di file dengan nama running.txt. Oke. Jika kita ingin tampilkan konten dari running.txt, ini saya perbesar terminalnya. Cat running.txt. Nah, ini outputnya dari hasil penyimpanan eksekusi perintah docker spasi ps-a dalam file running.txt. Bagian keempat yaitu kita akan melakukan verifikasi aplikasi webnya apakah sudah berjalan dan menampilkan informasi IP address. Dalam hal ini, Docker Container akan membuat alamat IP sendiri dari ruang alamat IP private. Pada browser kita akan mengakses alamat http://localhost:8080. Kita coba langsung. http://localhost:8080. Tinggal di enter. Nah, hasilnya you are calling me from 172.17.0.1. Ini merupakan alamat IP yang dibuat oleh Docker Container. Diformat menggunakan heading 1 penampilannya, kemudian backgroundnya like still brew. Dengan cara yang sama kita juga bisa verifikasi lewat
terminal menggunakan perintah curl spasi http /2 2 kali 172.17.0.1:8080. Oke, di sini juga sudah terlihat outputnya you are calling me from alamat IP dari Docker kontainernya yang diambil dari ruang alamat IP private. Bagian kelima, secara default, Docker menggunakan subnet IP-4 172.17.0.0/16 untuk networking dari kontainer. Hal ini dapat diubah alamatnya jika diperlukan. Untuk memverifikasi semua alamat IP yang digunakan oleh instance pada VM dev associate bisa dieksekusi perintah IP spasi address. Oke, nah, terlihat di sini ada alamat IP dari interface loopback di bagian atas biasanya. Oke, loopback yaitu nilainya 127.0.0.1 di mana digunakan oleh web app sebelumnya pada lab ini, dan ada interface Docker baru. Nah, di bagian bawah yaitu ada interface dengan nama Docker 0 di mana menggunakan alamat IP 172.17.0.1. Langkah ketiga, kita akan melakukan pengaksesan dan eksplorasi kontainer yang berjalan. Perlu diingat, Docker container merupakan cara untuk mengenkapsulasi segala sesuatu yang kita perlukan untuk berjalannya aplikasi kita, sehingga kita dapat dengan mudah mengembangkannya pada beragam lingkungan, tidak hanya di virtual machine dev associate ini. Bagian pertama dari langkah ketiga ini adalah kita akan mengakses kontainer yang berjalan dengan mengeksekusi perintah docker spasi exec spasi -it spasi sample running spasi /bin/bash, di mana perintah docker spasi exec spasi -it merupakan perintah yang digunakan untuk menentukan nama dari kontainer yang berjalan, dalam hal ini adalah sample running. Kemudian kita juga ingin menjalankan bash shell. -i digunakan untuk menentukan mode interaktif, -t menentukan kita ingin mengakses terminal. Kita coba langsung. Docker spasi exec spasi -it sample running /bin/bash. Enter. Oke, nanti akan muncul prompt-nya yaitu root at container ID-nya, di mana container ID yang muncul bisa jadi berbeda ketika diuji coba secara mandiri nantinya. Di mana nilai container ID ini merupakan nilai yang sama dengan nilai yang dimunculkan dari hasil eksekusi perintah docker spasi ps spasi -a. Berikutnya, saat ini kita berarti sudah berada di dalam dari kontainer docker sample running. Bagian kedua ini kita akan menggunakan perintah Linux untuk mengeksplorasi dalamnya kontainer Docker. Kita awali dengan mengeksekusi perintah ls untuk menampilkan informasi struktur directory pada root level dari dalam kontainer Docker. Terlihat ini adalah output dari eksekusi perintah ls. Kemudian ketiga, yaitu kita akan memverifikasi konten di dalam directory home/myapp, di mana ketika kita mengeksekusi bash script sebelumnya, kita menambahkan perintah dalam Docker file yaitu menyalinkan directory dari aplikasi kita dan file-filenya ke dalam directory home/myapp. Kita bisa lihat menggunakan perintah ls spasi home/myapp. Oke, terlihat terdapat file-file yang sebelumnya telah disalinkan dari hasil eksekusi bash script-nya, yaitu sample_f.py dan directory static dan
template. Selanjutnya, kita akan keluar dari penggunaan kontainer Docker, exit. Langkah keempat yaitu kita akan menghentikan dan menghapus Docker container. Untuk menghentikan Docker container, kita bisa menggunakan perintah docker spasi stop diikuti dengan nama dari kontainer yang berjalan. Dalam hal ini adalah sample running. Kita coba eksekusi. Docker spasi stop spasi sample running. Berikutnya kita akan verifikasi apakah sudah dihentikan dengan menggunakan perintah docker spasi ps spasi -a. Docker spasi ps spasi -a. Oke. Terlihat di sana statusnya exit, berarti sudah dihentikan eksekusinya. Kita coba mengakses pada browser ke alamat http://2/2 apakah konten webnya masih bisa terakses atau tidak. Kita coba. Oke, sudah tidak bisa terakses karena memang sudah dihentikan. Oke. Berikutnya kita akan melakukan restart kontainer yang sudah dihentikan tadi dengan mengeksekusi perintah docker start spasi sample running, sehingga kontainer docker tersebut akan kembali dijalankan. Kita coba langsung. Docker spasi start spasi sample running. Kita coba kembali verifikasi docker spasi ps spasi -a. Oke, sudah up statusnya 5 detik yang lalu. Kita coba verifikasi lewat browser. Refresh. Oke, bisa terakses layanannya. Berikutnya kita akan secara permanen menghapus kontainer. Pertama kita akan menghentikan Docker container tersebut dengan menggunakan docker spasi stop spasi sample running. Kemudian kita akan hapus menggunakan docker spasi rm sample running. Setelah itu baru kita akan verifikasi penghapusan kontainernya menggunakan perintah docker spasi ps spasi -a. Kita coba langsung. Docker spasi stop spasi sample running. Kita tunggu prosesnya. Proses penghentian docker container, kemudian docker spasi rm spasi sample running untuk menghapus, baru kita verifikasi menggunakan docker spasi ps spasi -a. Sudah tidak terlihat lagi, berarti sudah secara permanen dihapus kontainernya. Oke, demikian lab ini. Terima kasih.